Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Santri-santriku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya, sebelumnya Ustaz minta maaf karena belum bisa mengirimkan dalam 3 pertemuan ini pembahasan-pembahasan tentang masalah fikih, ya. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini Ustaz berusaha untuk memberikan sebuah ringkasan nubzah, ya, agar antum lebih memahami apa sebenarnya kisos di dalam al-kisosu fi an-nafs, ya. Kita akan di sini dulu, ya. Al-kisos, apa sebenarnya kisos itu? Pengertian kisos adalah al-kisosu lughatan al-qat'u wa tatabbu'ul athar. Secara bahasa artinya al-qata', memotong, wa tatabbu'ul athar artinya mengikuti jejak. Wastilahan mu'aqabatul jani bimithli jinayatih. Mu'aqabatul jani bimithli jinayatihi. Yaitu seseorang itu dihukum, al-jani artinya pelaku kriminal. Al-jinayah, al-jani, pelaku fa'ilnya. Hukuman bagi pelaku aniaya atau pelaku kriminal bimithli jinayatihi, dengan sesuai atas apa yang telah dia kerjakan. Ini secara bahasa dan juga secara istilah harus antum hafalkan. Apa tadi? Mu'aqabatul jani bimithli jinayatih. Kemudian kita akan masuk pada al-aslu fi masyru'iyati, artinya dalil tentang diwajibkannya kisos. Thabatal qisasu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Masyaallah. Di sini telah ditetapkan kisos itu baik secara Al-Qur'an, as-sunnah ataupun ijma'. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri. Nah, ini antum hafalkan dalilnya. Kalau ditanya apa dalil tentang masalah kisos dari Al-Qur'an, antum jawab itu. Wa kadza qawluhu, dan begitunya, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain. Nah, di dalam ayat ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Dalam dalil ini ada 2 kisos, ada 2 jinayah yang harus kita perhatikan. Pertama, anna nafsi apa? Al-qisasu fin nafsi. Ya, al-qisasu fi an-nafs. Kita tulis di sini bahwa ini an-nafsa bin nafsi adalah dalil al-qisasu fi an-nafs. Al-qisasu fi an-nafs. Adapun al-ain bil ain. Sekarang kita masuk pada al-ain, dan firman Allah tabaraka wa taala di sini dikatakan wal ainu bil aini. Apa maksudnya? Dalil tentang apa? Oh, ternyata dalil tentang al-qisasu duna fima duna karena kita ketahui bahwa jinayah itu ada 2. Jinayatu fin nafs wa jinayatu ala maduna an-nafs. Kenapa an-nafsu bin al-jinayatu fin nafs? Artinya sampai menghilangkan sebuah jiwa. Kalau duna nafs, al-ainu bil ain, mata dengan mata, tidak sampai orang itu terbunuh. Ini yang harus kita pahami bersama. Ini yang penting. Kemudian kita lanjutkan bahwa dari dalil daripada Al-Qur'an, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalil tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kitabullahil qisas, bahwa kitab Allah adalah qisas. Artinya bahwa di dalam kitab Allah, dalam syariat Allah Subhanahu wa taala terdapat al-qisas. Ya, ini harus kita fahami bersama anak-anak sekalian. Kemudian wa ajma'atil ummah, dan seluruh umat sepakat. Ya, dan seluruh umat sepakat
bahwa apa? Tubutil qisas fi qatlil amad. Wajibnya ditegakkannya qisas dalam pembunuhan sengaja. Hikmatu masyru'iyah. Apa hikmahnya daripada qisas? Hikmatu minal qisasi zajarun nufusi 'anil adwan. Ya, agar melatih agar hati ini tidak mudah dalam udwan, perselisihan. Zajarun nufus 'anil udwan. Baik, kemudian apa? Dikatakan di situ wa syifa'u ghaitil majni 'alaihi aw warathatihi. Ya. Sebagai obat pelara bagi al-majni 'alaihi aw warathatihi, yang dikenakan yang dianiaya ataupun yang sebagai ahli warisnya, agar menjadi pelara obat. Wa hifdzun nufus wal atraf, menjaga jiwa dan juga atraf anggota badan. Wa tuhratul lil maqtul, sebagai penyuci bagi yang dibunuh. Wa adlu bainal qatil wal maqtul, dan sebagai bentuk keadilan antara yang membunuh dan juga yang dibunuh. Wa hayatun lil nau'i insani, dan juga sebagai penjagaan kehidupan bagi manusia. Allah tabaraka wa taala mengatakan walakum fil qisasi hayatun ulil albabi la'allakum tattaqun. Falawla al-qisas la fasada al-alam wa ahlaka an-nasu ba'dhum ba'dha. Kalau tidak ada qisas maka alam ini rusak dan sebagian mereka akan menghancurkan sebagian yang lainnya. Maka qisas ini diwajibkan dalam dua perkara. Al-jinayatu 'ala nafs wal jinayatu 'ala madunan nafs. Nah, jinayah 'ala nafsi wa jinayatu 'ala madunan nafs. Taunya dari mana ini tadi? Dalilnya apa? Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'ain. Kemudian kita masuk pada al-qisasu fi an-nafs. Al-qisasu fi an-nafsi yajibu bi qatl amdil udwan. Kaidahnya ini bahwa qisas itu wajib bagi apa? Dalam pembunuhan sengaja al-udwan. Adapun ya kita tahu bahwa jinayah itu terbagi menjadi jinayatu al-qatl, ya, al-qatlu al-amad. Ya, kita ketahui bahwa ada 3 macam. Al-amad, al-amdu, kemudian apa? Shibhul amad, kemudian ada al-khata'. Al-khata'u. Nah, dalam hal ini anak-anak sekalian perlu antum ketahui bahwa tidak semuanya ada qisasnya. Lantas mana yang ada qisas? Yang ada qisas hanyalah dalam al-amad. Adapun syibul amad tidak ada qisas. Pun juga tidak ada qisasnya. Yang hanya ada qisasnya adalah dalam pembunuhan al-qatlu al-amad. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini syarat wujub fil qisas, ini nanti harus antum hafalkan. Liwujubihi syurutun la budda min tawafuriha. Wajibnya qisas harus terlaksanakannya la furiha. Harus ada semuanya ini, syarat-syarat yang 4 ini. Pertama adalah ayyakunal qatilu mukallafan, haruslah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf, ya, kalau kita lihat di sini ada 2 syarat yang harus diperhatikan. Kapan seorang itu? Artinya adalah orang yang sudah diwajibkannya atau ditegakkannya baginya beban syariat. Dan orang dikatakan mukallaf harus ada 2 hal yang harus ada pada dia. Yang pertama adalah balighun.
Kemudian yang kedua syaratnya adalah aqilun. Balighun kemudian aqilun. Karena kalau tidak balik maka walaupun dia berakal tidak dikatakan mukallaf. Walaupun dia balik tapi tidak berakal maka tidak dikatakan mukallaf. Fala qisas 'ala as-sabi wal majnun wan na'im. Maka tidak ada qisas bagi anak kecil ketika membunuh, orang gila ketika membunuh, atau orang tidur ketika membunuh. Dalilnya adalah firman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti silahkan antum cari hadis yang saya sebutkan ini dan antum tulis. Rufi'al qalam an thalath. Wa 'anil majnuni 'anil na'imi hatta yastayqidh wa 'anil majnuni hatta yafiq wa 'anis sabi hatta yahtalim aw hatta yablugha. Nah, ini dalilnya. Kemudian syarat yang kedua apa? Dikatakan di situ ayakunal maqtuli ma'suman, bahwa orang yang dibunuh itu haruslah ma'suman. Arti apa ma'suman? Bebas dari dosa? Bukan. Ma'suman dalam fikih artinya adalah orang yang haram darahnya untuk dibunuh, hartanya untuk diambil, kehormatannya untuk dirusak, itu haram, itu dikatakan ma'suman. Fala qisasa bi qatil harbi. Nah, qatil harb kafir harbi. Orang ya tidak boleh untuk membunuh orang boleh untuk membunuh kafir harbi. Adapun kafir mu'ahad dan kafir zimmi tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, yaitu kafir yang membuat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian murtad, orang murtad ya, orang yang membunuh orang murtad tidak dikisos. Orang yang membunuh zani muhsan artinya zani, seseorang yang sudah berkeluarga melakukan zina, itu makanya mereka hukumnya adalah dirajam sampai mati, lempari batu sampai mati. Maka ketika mereka ada seorang yang membunuh az-zani al-muhsan, tidak dikisos. Kemudian yang ketiga adalah ayyakun al-maqtul kafi al-maqtul qatil, bahwa harus ada kafaah. Apa itu kafaah? Artinya satu level. Wadzalika bi ayyastawiya, yang mana hal tersebut dikatakan kafaah satu level, sama-sama dalam apa? Fiddin, agama, hurriyah, kemudian merdeka, berarti merdeka dikisos dengan yang merdeka. Yang muslim juga dikisos dengan muslim. Arik, budak dibunuh dengan budak. Fala yuqtassu min muslim bi kafir, maka tidak dikisos tatkala seorang muslim membunuh orang kafir. Wala min hurri bi abdin, dan begitu pula merdeka tidak dikisos karena membunuh budak. Kemudian syarat yang keempat adalah alla yakunal maqtul min dzurriyyatil qatil, bahwa yang dibunuh bukan keturunan dari al-qatil yang membunuh. Al abbi wal jad idza qatala ahada auladihi, maka tidaklah dikisos bapak ataupun kakek ketika membunuh salah satu dari anaknya, baik itu dzakaran kana am untha, mau itu anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini syarat 4 ini harus antum hafalkan, yaitu syarat wujubil qisasu fin nafs. Kemudian syurutu jawaz istifa'il qisas, syarat-syarat kapan dibolehkannya. Yang pertama tentunya syarat yang tidak akan hilang. 4 syarat ini harus ada terlebih dahulu. Ketika sudah, maka ada tambahan di sana 1, 2, 3 ini. Yang ini mana kapan boleh ditegakkannya qisas. Yang pertama, ayyakuna mustahiqul mutalabatan aqilan, bahwa orang yang berhak meminta untuk ditegakkannya qisas adalah orang yang balik dan akil. Artinya apa? Ahli warisnya itu haruslah balik dan juga berakal. Fa ammas saghir, adapun kalau seandainya keluarganya, ahli warisnya yang terbunuh tadi itu masih kecil, fayuntadharu ila bulughihi, ditunggu sampai dia itu balik. Abatihi bil qisas, dan barulah ketika sudah balik dimintai untuk qisas. Apakah yang membunuh saudara kita tadi contohnya itu harus diqisas atau tidak? Baru ditanyakan.
fala yuntadhar wala haqqun lahu fil mutalabah. Adapun orang gila tidak perlu ditunggu. Karena orang gila, kecuali kalau gilanya itu adalah gila yang berwaktu. Ya, mungkin ya ada bisa sembuh gilanya, maka tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, ayat tafiqa jami' awliya iddam ala mutalabati bil qisas. Falau afa ahaduhum saqatal qisas. Bahwa harus sepakat para wali awliya uddam, wali yang terbunuh tadi, harus semuanya sepakat. Untuk apa? Sama-sama meminta untuk ditegakkannya qisas. Kalau ada salah satu yang memaafkan, ya sudah, fulan dimaafkan, fulan yang membunuh tadi dimaafkan, maka otomatis qisas gugur ketika itu, walaupun satu orang. Ketiga, ay'mana fi istifa'i ghairil qatil. Artinya bahwa di dalam penegakan qisas at-ta'addi an ghairil qatil, agar tidak merembet kepada selain yang membunuh. Contohnya apa? Disebutkan di sini, al-mar'atul hamil, wanita yang hamil ketika dia membunuh, maka dia wajib untuk diqisas ketika itu. Tapi karena dia hamil, maka anak boleh sampai terbunuh juga. Ini maksudnya. Tidak boleh sampai merembet, padahal yang wajib diqisas adalah ibunya. Anaknya nggak punya dosa apa-apa. Qisas tidak ditegakkan atasnya hatta tada' janinaha, sampai dia meletakkan, artinya mengeluarkan janinnya, lahir janinnya. Wa tasqihi al-liba, kemudian dia memberikan susu untuk anak tersebut. Kemudian kita masuk pada al-afu anil qisas, memaafkan dari qisas. Boleh enggak? Boleh memaafkan dari qisas. Ya. Faman ufiya lahu, kita langsung masuk ke dalilnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah, faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Nah, ini antum bisa buka dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 178, antum buka. Wal 'afwu 'anil qatili afdal. Adapun memaafkan seseorang, memaafkan pembunuh itu lebih utama daripada diqisas. Dan semua sepakat kaum muslimin akan hal tersebut. Dalilnya apa? Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Maka tatkala seseorang itu memaafkan dari qisas, maka langsung beralih kepada diyatun mughalladah. Boleh nggak kalau seandainya kita memaafkan dia? Boleh juga. Nanti masuk kepada pilihan yang ketiga, al-afu majjanan. Silahkan antum buka lagi dalam pembahasan al-qatlu al-amad. Man yakunul haqqul af. Siapa sih yang berhak untuk memaafkan? Apakah orang yang dibunuh memaafkan? Kan nggak mungkin. Orang yang dibunuh bagaimana memaafkan? Alladzi yamlikul afwa 'anil qisas. Siapa? Warasat jami'an. Para ahli waris tadi semuanya. Laki-laki ataupun perempuan, anak kecil atau yang sudah besar. Fayasqutul qisasu bi'afwihim aw afwi ahadihim. Dan qisas itu gugur tatkala mereka memaafkan atau salah satu dari mereka memaafkan. Taib, ini ada ringkasan dari yang kita sudah pelajari. Silahkan antum buka. Ya. Asyurutu fil qisas diringkas di sini. Maka nanti kalau seandainya Ustaz tanya dalam ujian, syurutu wujub, apa syurut-syurut wujubnya dalam qisas, antum jawab 1, 2, 3, 4. Syurutu jawaz istifa, antum sebutkan 1, ya. Taib, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam al-qisasu fi ma duna nafs. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.